Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yadi diyafatan li ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang bahagia ini, usai kita mengerjakan ibadah Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang sungguh-sungguh berpuasa dengan menahan lapar, dahaga, serta hawa nafsu syaitan. Maka patut kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertakbir, bertahmid, dan bertahlil sebagai bentuk mengakui keesaan Allah dan kebesarannya. Tiada Tuhan selain Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada umat manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, atas semua karunia dan kenikmatan yang diberikan olehnya kepada kita, patut kita mensyukurinya. Karena dengan bersyukur itu, maka Allah akan menambahkan kenikmatan dan karunia-Nya kepada para hambanya yang bertakwa. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya ke jalan kebenaran, jalan yang lurus agar tidak salah arah dalam menggapai kehidupan. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan takwa itulah segala jalan yang sulit menjadi mudah, segala jalan yang terjal menjadi datar. Sebab Allah telah menjanjikan kebahagiaan dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat bagi siapa saja yang menempuh jalan takwa. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia. Ibadah Ramadan yang sudah kita lewati adalah membawa kenangan yang sulit dilupakan. Sebab bulan itu adalah bulan yang penuh rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan lapar dan dahaga adalah jalan yang dilalui secara fisik, bahwa semua orang yang beriman dengan sungguh-sungguh mampu menjalankannya. Jalan selanjutnya adalah suatu jalan yang menanjak, naik menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menahan hawa nafsu syaitan dengan menjauhkan diri dari perbuatan hati dan perkataan serta perbuatan kotor yang tidak semua orang mampu menjalankannya secara sempurna kecuali bagi mereka yang menjalankannya dengan sungguh-sungguh pula. Baik menahan lapar dan dahaga maupun menahan hawa nafsu dan perbuatan buruk lainnya, apabila kita mampu melaksanakannya dengan sempurna, Allah menjanjikan dengan ampunan dari segala dosa-dosa yang telah lalu, seperti yang terungkap dalam sabdanya, Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka dan membelenggu setan-setan penggoda. Maka dengan begitu memudahkan hamba-hambanya untuk selalu berbuat baik sepanjang Ramadan, seperti berpuasa dengan berbagai dimensinya, bersedekah dan beramal soleh lainnya, seperti tadarus Al-Quran, mengkaji ilmu agama Islam selama Ramadan adalah rutinitas yang kerap dapat dilakukan saat itu. Peluang ini sudah kita lalui, dan beruntunglah bagi kita yang memanfaatkan bulan itu dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu seperti yang telah Rasulullah SAW sampaikan dalam sabdanya, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin." Jika tiba Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu semua syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di bulan itulah Allah limpahkan rezeki bagi siapa saja, baik yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Secara duniawiyah, mereka memperoleh rezeki yang berupa harta, yaitu dimudahkan perdagangannya, diterimanya tunjangan hari rayanya. Kaum papa pun mendapatkan bagian sedekahnya dari kaum kaya yang dermawan dan sebagainya. Semua itu adalah keberkahan yang melimpah yang tak terdapat pada bulan-bulan lainnya. Tentu bagi mereka yang mampu memanfaatkan keberkahan itu sesuai dengan porsinya dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan rezekinya, barang tentu akan menambah khidmatnya dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Siapapun akan merasakan suasana Ramadan, termasuk orang-orang yang tidak menjalankan ibadah Ramadan. Perasaan lapar, lelah, dan sebagainya pun dapat dirasakan oleh mereka. Maka beruntunglah bagi kita yang menjalankan perintah ibadah Ramadan itu. Karena Allah meridai semua ibadah kita yang sungguh-sungguh itu. Oleh sebab itu, sedikitnya ada dua kebahagiaan yang terrealisasikan dalam bulan Ramadan yang kita lalui, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhan. Secara kasat mata, kebahagiaan berbuka dapat kita rasakan tatkala berbuka bersama keluarga atau berbuka di mana saja kita berada, dan kebahagiaan dalam berhari raya. Demikian pula secara kasat mata tatkala berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu dalam qiyamul lail seperti tarawih, witir, dan tadarus Al-Quran, akan terasa bahagia dan menyenangkan bagi siapa saja yang dapat melakukannya dengan sempurna. Kesemuanya itu membangkitkan semangat ruhaniah untuk terus berjuang menjalani kehidupan dunia dan akhirat lebih berkualitas, menyenangkan, dan menguntungkan. Dan perjumpaan dengan Tuhan tatkala kita wafat, maka ruh kita berjumpa dengan Allah disebabkan menjalankan ketakwaan di bulan suci yang Allah tetapkan akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di alam baka kelak, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lis-shaim farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Artinya, orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa, baik di malam hari atau ketika berhari raya, dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan disebut juga bulan kemuliaan. Bukan saja ampunan dan kebahagiaan yang diberikan Allah di bulan itu, maka telah sempurnalah kemuliaan bulan tersebut adalah diturunkannya Al-Quran
atau kitab suci umat manusia yang sangat universal. Al-Quran adalah suatu kitab sebagai tuntunan hidup dan kehidupan manusia agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka bagi siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasul dalam kehidupannya akan meraih kedamaian dunia dan akhiratnya. Sebab di dalam Al-Quran terdapat tuntunan yang menyelamatkan manusia dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, kitab itu disebut sebagai petunjuk yang memberikan penjelasan dan pemisah antara yang hak dengan yang batil, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan tuntunan baginda Muhammad SAW, tidak akan menemui jalan yang menyesatkan, jalan yang sempurna menuju kebahagiaan, dan jalan sempurna dunia dan akhirat. Seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya tatkala Ramadan telah berlalu. Dalam hati yang paling dalam bagi orang-orang yang beriman tentu berandai-andai seumpama seluruh bulan ini adalah Ramadan. Betapa bahagianya kita. Ada sebuah asar yang menyatakan hal tersebut. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannat ummati an takunna sana kullaha Ramadan. Seandainya umatku mengetahui keutamaan di bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap setahun penuh menjadi Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Untuk sempurnanya ibadah Ramadan yang kita lalui, marilah kita bermaaf-maafan satu sama lain. Bermohon maaf kepada orang tua kita. Betapa serasa sedihnya tatkala orang tua kita sudah tiada. Di bulan ini kita tak jumpa. Maka ada satu cara yang menyebabkan Allah memaafkan dosa-dosa kita adalah dengan mendoakan mereka agar diberikan kelapangan dan kebahagiaan di dalam kuburnya. Lalu bermohon maaf kepada saudara, kakak, adik, ipar, keponakan, cucu, dan tetangga, serta handai tolan. Sebab tiada orang yang sempurna dalam kehidupan. Pasti ada saja salah yang kita lakukan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Mudah-mudahan dalam Idul Fitri tahun ini semua dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya dengan kondisi badan kita sehat walafiat. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang masa bodoh. Jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, marilah kita jaga kebaikan-kebaikan yang telah tercipta bersama Ramadan tersebut dan melanjutkan kebaikan-kebaikan lainnya meski di bulan-bulan selanjutnya. Akhirnya, marilah kita senantiasa menjaga warisan-warisan kebaikan yang telah dititipkan Ramadan kepada kita, sehingga andai kita tidak bisa lagi bertemu Ramadan yang akan datang, kita tetap akan berbahagia karena telah memelihara keutamaan yang telah diajarkannya kepada kita semua.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan Ramadan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.